Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikra dengan NIM 123450114. Perkenalkan, nama saya Jose Brilian Saragi dengan NIM 123450085. Saya Sarah Wasti dengan NIM 123450057. Saya Nurul Istiqomah dengan NIM 123450054. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pemrograman statistik dengan R. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan atau memberikan analisis terhadap modul 2 eksplorasi data numerik. Nah, di mana yang pertama itu adalah analisis untuk menghitung nilai-nilai statistik dasar seperti min atau rata-rata, median, simpangan rata-rata, dan simpangan baku dari jumlah penduduk Kota Bandung. Nah, di mana statistik ini akan memberikan gambaran umum mengenai kecenderungan pusat data dan variabilitasnya. Nah, sebelum memulai analisis, kita perlu mengunduh dan mempersiapkan dataset. Dataset yang digunakan dalam analisis ini berisi informasi mengenai jumlah penduduk Kota Bandung dari berbagai tahun dan kategori jenis lainnya. Nah, di mana dataset ini disimpan dalam format CSV yang memudahkan kita untuk memuat dan memproses data menggunakan Python. Nah, di sini saya setelah mengunduh file CSV-nya, kita perlu mengunduh file CSV ke dalam RStudio dari tautan yang telah diberikan sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan R Markdown. Saya akan mengerjakan pada visual. Nah, yang pertama yang akan saya lakukan ialah untuk pengunduhan dataset. Mungkin saya beri judul dulu. Di sini saya akan membuat variabelnya yaitu jumlah penduduk Bandung. Jumlah underscore penduduk underscore Bandung. Reach CSV karena filenya berbentuk format CSV. Lalu masukkan nama filenya. Di sini nama filenya itu jumlah underscore penduduk Bandung .csv. Nah, di konsol sudah terlihat bahwa pengunduhan telah selesai ya guys. Nah, di sini saya akan melakukan pembacaan file CSV ke dalam struktur data yang dapat diproses. Nah, misalnya string. Masukkan variabel yang telah kita buat tadi. Nah, jika kita run, akan memunculkan data dari CSV tadi, dari file yang telah kita unduh. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada statistik utamanya. Nah, yang pertama itu ada min, di mana di sini min adalah rata-rata yang menunjukkan nilai rata-rata dari jumlah penduduk. Langsung kita masukkan saja functionnya min jumlah penduduk Bandung. Nah, kita akan, karena di sini kita ingin
mencari nilai rata-rata dari jumlah penduduk, di sini kita akan memanggil jumlah penduduk dari file jumlah penduduk Bandung. Langsung saja. Di sini rata-ratanya atau minnya kita dapat lihat 8.267, lagi untuk mencari mediannya. Nah, di sini untuk mencari nilai median, kita perlu memasukkan median jumlah. Nah, seperti tadi, karena kita ingin mencari median dari tabel jumlah penduduk, kita akan memanggil di sini jumlah penduduknya. Nah, di sini median dari jumlah penduduknya yaitu 8.102. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian simpangan rata-rata. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata sendiri, akan masukkan min dalam kurung jumlah penduduk Bandung, jumlah penduduk dikurang min ke kurung jumlah penduduk Bandung, jumlah penduduk. Nah, di sini kita dapat lihat ya simpangan rata-ratanya. Nah, simpangan rata-rata ini kita dapat lihat hasilnya itu 11,12757 kali 10 pangkat minus 14. Nah, setelah itu kita masuk kepada simpangan bakunya. Nah, untuk simpangan baku kita masukkan jumlah penduduk Bandung dolar jumlah penduduk. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya. Simpangan bakunya adalah 3.789,374. Mungkin bisa kita ulang bahwa di sini median menunjukkan nilai tengah dalam dataset yang diurutkan. Di sini kita dapatkan 8.102. Nah, di sini minnya itu kita dapat atau rata-ratanya kita dapatkan 8.267,706. Nah, di sini ada simpangan rata-rata, yaitu untuk mengukur rata-rata deviasi absolut dari nilai-nilai terhadap min, yaitu 11,12275,7 kali 10 pangkat minus 14. Nah, di sini kita dapatkan juga simpangan baku atau mengukur seberapa jauh nilai-nilai tersebar dari min dan memberikan informasi tentang variabilitas data. Nah, di sini kita dapatkan 3.789,3724. Kami memilih menganalisis jumlah penduduk menggunakan line chart dan bar plot. Kami memilih menggunakan line chart karena line chart sangat baik dalam menampilkan tren waktu dan mempunyai koneksi antar titik waktu serta perubahannya yang halus. Nah, untuk caranya dapat dilihat seperti ini. Ini merupakan nama dataset dan ini atributnya. Kemudian di tahun juga
sama seperti itu. Dan kemudian yang Xlab digunakan untuk ini, Ylab digunakan untuk nama di garis Y-nya, dan main judul. Untuk color kalian bisa kustomisasi sendiri karena banyak pilihan, dapat green misalnya. Tapi di sini saya memilih untuk menggunakan red. Dan kemudian didapat hasil seperti ini. Nah, yang didapat dari diagram ini adalah tren meningkat dari tahun 2017 hingga 2023. Jumlah penduduk secara konsisten mengalami peningkatan. Hal ini dapat kita lihat dari garis yang bergerak naik hingga 2023. Namun, pada tahun 2024, garis turun drastis yang menandakan penurunan drastis pada jumlah penduduk pada tahun 2024. Nah, ini disebabkan karena data pada 2024 belum lengkap, karena kan belum selesai juga lagian 2024-nya. Oleh karena itu, tidak sebanding datanya dengan data yang 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Sekian. Nah, untuk yang bar plot seperti ini. Nilai ini dapat kita cari menggunakan agregat. Itu untuk mencari rata-rata per tahun datanya. Ini. Kemudian dapat kita lakukan pemrograman R dengan kode seperti ini. Setelah itu akan muncul hasil seperti ini. Pada soal 2/2, yaitu distribusi data menggunakan histogram. Histogram digunakan untuk memahami distribusi jumlah penduduk dalam rentang nilai yang berbeda. Dengan histogram, kita bisa lihat bagaimana data tersebar. Yang pertama, kita mencari rata-rata. Di sini kita menggunakan fungsi agregat, yaitu untuk mengelompokkan data dalam jumlah penduduk Bandung berdasarkan nilai yang sama dalam kolom tahun. Setelah pengelompokan, fungsi sum diterapkan pada kolom jumlah penduduk untuk setiap kelompok tahun menghasilkan total populasi untuk setiap tahun. Kemudian kita membuat histogramnya. Di sini saya akan membuat kodenya dulu, kemudian menjelaskannya.
Oke, kita run kodenya. Oke, bisa dilihat ini adalah hasil histogram dari kode yang kita buat. Oke, saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama, nilai adalah nama variabel yang kita buat. Di sini kemudian ada fungsi combine, yaitu digunakan untuk membuat vektor DR. Dalam hal ini, vektor berisi angka-angka yang mewakili data yang diplot dalam histogram. Di sini adalah angka sebaran penduduk dari tahun 2017 hingga 2024. Kemudian his adalah fungsi yang digunakan untuk membuat histogram DR. Histogram adalah cara untuk menggambarkan distribusi data numerik. Kemudian ada nilai adalah argumen untuk fungsi is, di mana data vektor Anda diproses untuk ditampilkan dalam histogram. Kemudian di sini ada bold. Di sini adalah berfungsi untuk menentukan warna dari histogram kita. Di sini saya menggunakan warna light blue. Kemudian xlab digunakan untuk menetapkan label untuk semua X pada histogram. Di sini saya menggunakan nilai, yaitu di bawah sini. Kemudian ylab, yaitu menetapkan label untuk sumbu Y pada histogram. Di sini saya menggunakan frekuensi pada bagian kiri. Kemudian main digunakan untuk menetapkan judul untuk histogram, yaitu pada bagian atas ini. Histogram yang dibuat menggambarkan distribusi dari data yang disimpan di variabel nilai. Setiap bar menunjukkan frekuensi kemunculan data dalam rentang tertentu. Dari visual tersebut, kita bisa melihat bagaimana data nilai terdistribusi. Misalnya, apakah lebih banyak terkonsentrasi di sekitar nilai angka tertentu atau tersebar secara merata. Dari histogram ini kita bisa melihat dalam rentang 4.500.000 sampai 5 juta adalah frekuensi paling banyak. Soal nomor 2C, menganalisis perbandingan jumlah penduduk Kota Bandung berdasarkan jenis kelamin menggunakan diagram yang sesuai dan berikan ulasannya. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah mengimport data yang sudah di-download, yaitu tadi saya sudah mendownload data penduduk Kota Bandung.
Sekian dari kami, terima kasih.